Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu diberikan semangat dalam belajar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, dan pembelajaran 5 dan 6. Yuk, mari diperhatikan dan disimak. Mengenal benda gas. Ingatkah kamu wujud benda selain padat dan cair? Ya, benda juga dapat berwujud gas. Benda gas ada di mana-mana. Contohnya, udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Bentuk udara tidak dapat dilihat. Udara hanya dapat dirasakan. Namun, ada benda gas yang dapat dilihat. Contohnya adalah awan dan asap. Sifat benda gas. Yang pertama, benda gas terdapat di mana-mana. Yang kedua, benda gas menempati ruang. Yang ketiga, bentuknya dapat berubah-ubah sesuai dengan ruang yang ditempatinya. Yang keempat, benda gas mempunyai massa atau berat. Perhatikan bagan berikut ini. Di sini ada 3 wujud benda, beserta sifatnya dan contohnya. Yang pertama, ada benda padat. Sifatnya yaitu bentuknya tetap dan dapat dipegang. Contohnya, ada meja, kursi, buku, pensil, batu, penghapus, dan pulpen. Yang kedua, ada benda cair. Sifatnya yaitu bentuknya berubah sesuai wadahnya. Yang kedua, dapat dipegang. Contohnya yaitu air, minyak, kecap, susu, oli, dan bensin. Yang terakhir, benda gas. Sifatnya yaitu bentuknya berubah sesuai wadahnya. Yang kedua, memiliki volume dan massa. Yang ketiga, tidak bisa dipegang. Contohnya, udara, asap, oksigen, gas dalam balon. Perhatikan tabel pengamatan di bawah ini. Di sini ada nama benda, bahan pembentuk, wujud benda, dan fungsi benda. Contoh yang pertama, di sini ada buku. Bahan pembentuknya terbuat dari kertas. Wujud bendanya yaitu benda padat. Fungsinya yaitu untuk dibaca, menulis, dan menggambar. Selanjutnya lagi, contoh yang kedua adalah air. Bahan pembentuknya adalah air. Wujud bendanya yaitu cair. Fungsi bendanya yaitu untuk minum, menyiram tanaman, dan mandi. Contoh yang ketiga yaitu udara. Bahan pembentuknya yaitu udara. Wujud bendanya adalah gas. Fungsinya yaitu untuk bernafas makhluk hidup. Perhatikan contoh gambar alat timbang berikut ini. Di sini yang pertama ada alat timbangan beras, yang kedua timbangan badan, yang ketiga timbangan kue, yang keempat timbangan gantung, yang kelima timbangan warung, dan yang terakhir keenam timbangan neraca. Perhatikan cara membaca timbangan kue di bawah ini. Dari gambar berikut, maka dibacanya yaitu 5 kilo 200 gram.
Mengapa dibilang 5 kilo? Karena jarum panjang yang berwarna merah ini sudah melewati angka 5. Sedangkan 200 gram ini karena jarum panjangnya menuju titik-titik yang berwarna hitam. Anak-anak, setiap titik-titik kecil ini yang berwarna hitam itu jumlahnya yaitu 200 gram. Maka gambar berikut yaitu 5 kilo 200 gram. Perhatikan gambar selanjutnya. Di sini ada timbangan ons dan menimbang gula 1 kilo. Artinya 1 kilo sama dengan 10 ons. Selanjutnya lagi gambar kedua. Di sini ada timbangan gram dan beras 1 kilo. Maka 1 kilo sama dengan 1000 gram. Gambar yang ketiga, di sini sama ada timbangan gram. Tetapi di sini ada tepung 1 ons, yang artinya 1 ons sama dengan 100 gram. Anak-anak, sudahkah kalian hidup sederhana? Coba perhatikan contoh hidup sederhana di bawah ini. Yang pertama, bersikap sederhana dalam berpakaian, makanan, dan minuman. Tidak menggunakan barang-barang mahal, tetapi yang penting bersih dan pantas. Yang kedua, bersikap sederhana dalam belanja, yaitu hanya membeli barang yang dibutuhkan saja. Yang ketiga, bersikap sederhana dalam menggunakan kendaraan dan barang elektronik. Jika masih layak digunakan, maka tidak perlu membeli yang baru. Nah, anak-anak, ibu harap kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, sekian pembahasan pada materi hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Dan jangan lupa untuk selalu mengingat 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sekian dan terima kasih.